Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur mari kita aturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana syukur alhamdulillah pada hari ini, saat ini, detik ini kita masih diberikan suatu kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan kenikmatan itu kita dapat melaksanakan suatu aktivitas kita sehari-hari, baik itu aktivitas beribadah kepada Allah maupun aktivitas untuk memberikan nafkah kepada keluarga, sahabat-sahabat Buya Helmi sekalian. Seraya kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini, hari esok, dan akan datang kiranya membawa keberkahan dan keridhaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Buya Helmi, dalam konten kali ini Al-Fakir Buya Helmi akan memberikan suatu ilmu yang sangat berharga untuk sahabat-sahabat Buya Helmi dimanapun berada. Sahabat Buya Helmi, Nabiullah Khidir alaihi salam, tentu kita tidak asing mendengarnya. Tentu kita tahu siapa itu Nabiullah Khidir alaihi salam. Nabiullah Khidir alaihi salam, pada saat dia diberikan gelar Nabi, sampai hari kiamat dia tetap dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak para nabi, banyak para aulia yang berguru kepada Nabiullah Khidir alaihissalam. Untuk apa? Untuk diberikan suatu ilmu yang sangat berharga, yaitu yang bernama ilmu tasabbi. Ilmu tasabbi tidak main-main, sangat luar biasa. Kita harus ada keikhlasan, kita harus mempunyai kesabaran. Itulah yang namanya ilmu tasabbi. Kita tidak membahas masalah tentang ilmu tasabbi itu. Yang jelas ilmu tasabbi itu harus bertahap. Hanya Al-Fakir Buya Helmi memberitahu ada dua orang yang telah berhasil memperoleh ilmu tasabbi Nabiullah Khidir alaihissalam. Yang pertama yaitu Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Wali Baghdad Qaddasiruh Habibun Nabi. Yang kedua Kanjeng Syekh Sunan Gunung Jati, yang sudah diberikan ilmu tasabbi oleh Nabiullah Khidir alaihi salam. Sahabat Buya Helmi, kita adalah hamba Allah yang ketakwaan keimanan kita bukan selevel ulama, bukan selevel wali Allah, bukan selevel para nabi Allah, bukan. Kita biasa-biasa saja kadar iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagai makhluk Allah yang ingin bercita-cita ingin ketemu dengan Nabiullah Khidir alaihi salam, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan isyarat kepada kita, mengizinkan kita atau memperbolehkan kita bertemu Nabiullah Khidir alaihi salam. Sahabat Buya Helmi, Nabiullah Khidir alaihi salam berada di setiap lautan. Dalam suatu riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Nabiullah Khidir alaihi salam sudah selesai tugasnya mengelilingi seluruh lautan di dunia, maka itulah tanda-tanda kiamat akan segera muncul. Bagaimana janji Allah subhanahu wa ta'ala bahwa hambanya bisa bertemu dengan kekasih Allah Nabiullah Khidir alaihissalam, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 65 yang berbunyi firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fawajadan abdam min ibadina atainahu rahmah
min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ya, itu janji Allah. Mereka bertemu seorang hamba Allah di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan isyarat kepada kita. Sahabat Buya Helmi, banyak sekali para ulama, guru-guru kita ingin bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihissalam, namun Allah belum izinkan. Ada kemungkinan isyarat-isyarat atau syarat-syarat yang telah Allah berikan kepada kita belum ditunaikan. Kita harus berwudu, kita harus sabar, kita harus ikhlas. Nah, kita sebagai orang awam, bagaimana cara, apa yang harus diamalkan agar kita dapat bertemu dengan kekasih Allah Nabiullah Khidir alaihissalam? Sahabat Buya Helmi, syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita yakin kepada Allah. Ya. Yang kedua, tunaikan perintah Allah, itu pasti insya Allah. Kemudian kita jangan lepas dari bersuci. Kita selalu mengambil air wudhu. Ya, ingat, Nabiullah Khidir alaihissalam berada di pesisir laut. Ya. Kalau kita ingin mengamalkannya, itu ingin bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihissalam, kita harus ke laut. Apa yang harus kita laksanakan? Yang harus kita laksanakan adalah yang pertama kita harus pergi ke laut, kemudian kita baca surat Al-Kahfi ayat 65 sebanyak 6.555 kali di pesisir laut tersebut. Sekali lagi, kita baca surat Al-Kahfi sebanyak 65. Mohon maaf, saya ulangi, kita baca surat Al-Kahfi ayat 65 sebanyak 6.555 ayat. Nah, berapa hari? Selama 7 hari, maksimal 41 hari kita berada di pesisir laut. Amalkan itu, insya Allah, mudah-mudahan kita akan mendapat ilmu laduni dari Nabiullah Khidir alaihissalam yang disebut ilmu tasabbi. Sahabat Buya Helmi, perlu diketahui ilmu tasabbi itu adalah satu bab saja kita menghatamkan selama 3 tahun. Tapi mungkin ada khasiat-khasiat tertentu. Nah, Nabi Waliullah, ya, Sunan Gunung Jati dan Syekh Muhyiddin, Syekh Abdul Qadir Jailani, Wali Baghdad Qaddasirul Habibun Nabi, dia hatam ilmu laduni yang terdiri dari 7 bab. Sahabat Buya Helmi, perlu diketahui bahwa ciri-ciri Nabiullah Khidir alaihissalam apabila bertemu dengan kita, insya Allah kalau kita tawakal, yakin dan istiqomah terhadap Allah, minta keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Nabiullah Khidir akan menemui kita di pesisir laut. Yang pertama, Nabiullah Khidir alaihissalam insya Allah 90% berwujud seperti seorang kakek-kakek tua dengan berpakaian jubah coklat, dan dia selalu membawa tasbih. Tasbih itu berwarna kuning keemas-emasan atau emas, kuning keemas-emasan, warnanya seperti emas. Kemudian Nabiullah Khidir alaihissalam akan mengajarkan kita ilmu laduni yang bernama ilmu tasabih. Ya, mudah-mudahan ilmu tasabih itu bermanfaat buat kehidupan kita. Ya. Kemudian sahabat Buya Helmi, ciri selanjutnya Nabiullah Khidir alaihissalam selalu jempolnya begini, ditekuk. Ingat, kalau ada seorang kakek-kakek menyerupai Nabiullah Khidir, mengaku dirinya Nabiullah Khidir, dia tidak akan bisa jempolnya ditekuk, dia akan lurus. Nah, itu namanya korin, salah satu jin yang namanya korin, ya. Dan dia pasti memakai pakaian baju putih,
itu yang menyerupai Nabiullah Khidir alaihissalam. Sahabat Buya Helmi, dengan pengamalan ayat 65 surat Al-Kahfi tersebut, insya Allah mudah-mudahan keyakinan kita mantap, kita minta keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersungguh-sungguh, insya Allah kita akan mendapati apa yang kita hajati, yaitu bertemu dengan salah satu Nabiullah Khidir alaihissalam. Semoga konten ini bermanfaat buat ilmu kita, buat sharing kita. Kalau mau mencoba, insya Allah coba dengan keikhlasan. Dan Al-Fakhir mohon dengan keikhlasan pula, jangan lupa like, subscribe, serta komen di YouTube Buya Helmi, sehingga YouTube Buya Helmi selalu menemani Anda mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai bertemu dengan konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.